Indonesia darurat pengangguran dan kemiskinan ekstrim. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau kita lihat dari data, itu bayangkan anak-anak SMA atau SMK, kebanyakan mereka ketika lulus, mereka tidak langsung dapat bekerja, atau bahkan sudah setahun 2 tahun tidak langsung bekerja. Kebanyakan apa? Mereka akhirnya menganggur. Itu SMA SMK. Gimana dengan S1? Ya? Lulusan S1 juga sama. Kebanyakan adalah mereka ketika lulus, biasanya menganggur ya. Setahun 2 tahun, bahkan sampai sekarang juga nggak ada pekerjaan. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa memang ada masalah. Ada sebuah problematika yang cukup besar, bahkan nih kalau dibiarkan bisa semakin besar yang terjadi di bangsa kita, di negara kita. Kalau kita misalnya berpikir mungkin gini, ya bang santai aja bang, nyari kerja juga nanti kan ada orang dalam, ada tetangga, ada saudara yang memang udah kerja di dalam, tinggal minta gitu kan. Nanti bu boleh nggak saya ngelamar di tempat ibu, saya kan ponakan ibu ya kan. Tante saya boleh nggak kerja di tempat tante, saya kan sepupu tante gitu dan seterusnya gitu. Kita mungkin sekarang oke, kalian yang seperti itu mungkin bisa mengandalkan hal itu, tapi gue nggak jamin 5-10 tahun, bahkan gue bisa menjamin ya, kalian nggak akan bisa menggunakan cara yang sama seperti itu lagi, pakai orang dalam, pakai ordal gitu ya, pakai kenalan, pakai saudara, pakai tetangga dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena gue mau singgung sedikit sini, masalahnya adalah gue lihat masalah di sini adalah ketidaksiapan kita, negara kita dalam menghadapi perkembangan AI, atau bahkan sekarang udah berkembang jadi super AI. Nah, apa itu AI? Nah, kita masih pelajarin ya, AI itu apa, tujuannya apa. Memang tujuan awalnya AI ketika AI itu dibuat gitu ya, memang untuk membantu pekerja manusia, atau untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya kalau kalian editor, kalian ketika editing akan dibantu AI. Kalau kalian data analis menggunakan Excel, kalian akan dibantu oleh AI. Kalau kalian misalkan apalagi, kalau misalkan kalian programmer, mungkin udah ada kali ya programmer yang dibantu dengan AI gitu ya. Atau misalnya kalian marketing ya, marketing juga udah banyak dibantu dengan AI. Tapi pertanyaannya gini, ini sekarang membantu. Gue pernah berstatement bahwa AI itu tujuan utamanya dan pertama kali dibuat adalah untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Tetapi akan lain halnya ketika AI itu terjadi human error. Kan gini, AI itu kan dibuat oleh manusia. Kalau manusia membuat AI ini mengalami human error, artinya apa? Bukan membantu lagi, tapi berbalik. AI menggantikan manusia. Dan itu yang gue rasa sekarang banyak yang nggak melek. Gue pernah ketemu salah satu petinggi negara kita gitu ya, tapi gue nggak sebut namanya siapa. Tapi salah satu orang tertinggi lah di negara kita. Gue waktu itu dapat kesempatan untuk ngobrol sama dia. Gue waktu itu sempat nanya sama beliau bahwa, Pak, ini apakah ada antisipasi dari pemerintah terhadap perkembangan AI ini, atau bahkan sekarang udah berkembang dengan yang namanya super AI atau AGI. Waktu itu gue sebutnya AGI gitu ya, Artificial General Intelligence, sama aja sama kayak super AI. Apakah ada antisipasi dari pemerintah? Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus berkembang gitu ya, ini akan mengancam kehidupan manusia, dalam tanda kutip pekerjaan manusia yang saat ini dikerjakan manusia itu akhirnya dikerjakan oleh super AI tadi. Tapi kalau kalian tahu jawabannya apa oleh pemerintah tadi, jawaban beliau adalah, mas, ya namanya AI itu, ya namanya AGI itu, tadi saya sambil searching pas mas lagi nanya-nanya, itu nggak akan menggantikan manusia lah, itu nggak akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekarang gua tanya ya, sama kita semua di sini, apakah AI itu nggak berkembang? Jawabannya berkembang. Apakah AGI itu nggak berkembang? Jawabannya berkembang. Lalu apakah kita punya antisipasi gitu? Gua khawatir gini ya, sama kayak pandemi COVID 2020. Kita bilang bahwa negara kita sudah siap gitu ya, fasilitas sudah dibuatkan, semua peralatan kesehatan sudah lengkap. Tapi apa nyata? Ketika 2020 COVID masuk ke negara kita sangat kewalahan. Dari mana tandanya gitu ya? Dari mana buktinya? Nah, kalau misalnya kita berpikir tentang bukti gitu ya, kita bertanya tentang bukti gitu. Kalian bisa lihat aja coba. Dari data-data coba, berapa banyak yang meninggal? Meninggalnya bukan karena sekedar COVID gitu, tapi gini, ketika banyak pasien kena COVID, ketika banyak pasien yang terserang COVID, itu mereka meninggal karena banyak yang tidak sanggup ditangani oleh tenaga medis yang ada. Katanya sudah siap. Nah, sekarang bagaimana dengan AI ini tadi? AI, AGI, super AI, apa kita siap? Kenapa? Karena ini ancamannya ke depan adalah akan banyak tadi yang gue bilang di awal, pengangguran darurat. Akhirnya apa? Orang banyak nganggur, makin miskin. Akhirnya orang miskin, akhirnya apa? Kejahatan meningkat. Karena apa? Orang kan perlu makan. Apakah ada orang di dunia ini nggak perlu makan gitu? Ya semua kan butuh makan. Ya, jadi kita mesti melek gitu ya, bahwa dampak perkembangan AI ini kalau ditarik 5-10 tahun ke depan, ini gue ngomong jangka cepatnya aja gitu ya, 5-10 tahun. Gue ngomong sampai 15-20 tahun lah, itu udah jauh banget gitu ya. 5-10 tahun aja itu akan sangat besar. Gue sebenarnya udah banyak keluar-keluar gitu masalah AI gitu. Gue pengen banget gitu ada institusi pendidikan ya, beberapa atau bahkan mungkin banyak, itu bener-bener akhirnya oh ya kita mesti berubah, oh ya kita mesti mengubah hal-hal yang ada di dalam sekolah, kampus, atau institusi pendidikan lainnya gitu jadinya. Nah, ini gue kasih solusi gitu ya. Ada 2 solusi yang bisa kita lakukan. Pertama, misalkan di dalam jenjang sekolah SMA atau SMK ya. Nah, gue berharap di SMA atau SMK ini lagi yang namanya belajar itu kayak belajar biasa. Senin sampai Jumat belajar gitu ya, dari jam 7 sampai jam berapa? Misalkan jam 1 apa jam 3 kelar pulang. Udah besok gitu lagi ya kan, sampai lulus. Akhirnya apa? Mampus kita, akan jadi pengangguran, akan jadi miskin gitu ya. Kenapa? Karena nggak tahu yang dibutuhkan di dunia kerja, yang dibutuhkan di depan, yang dibutuhkan di masa depan dalam hal dunia kerja itu apa. Ketika ditanya, kamu bisa ini nggak AI?
Nggak ngerti. Kamu ngerti ini nggak? Nggak ngerti. Kamu paham ini nggak? Nggak diajarin. Ya karena apa? Tadi ketika kita sekolah, Senin sampai Jumat udah ngikutin materi di buku gitu ya. Sedangkan buku itu banyaknya nggak up to date. Gimana caranya up to date? Daripada kita beli-beli buku gitu kan, mendingan undang aja manajer, undang aja direktur. Suruh mereka kasih tahu presentasi di sekolah-sekolah atau di kelas-kelas gitu ya. Kasih tahu tantangan ke depan seperti apa yang perlu ditekuni di sekolah, apa yang perlu dipelajari gitu ya. Jadi jangan sampai gue selalu bikin ilustrasi begini ya. Kalau misalkan gue lagi ngajar, gue juga ngajar gitu ya. Gue nggak misalkan ngajar ke anak-anak gue gitu. Gue selalu bikin ilustrasi begini. Jangan sampai pendidik di Indonesia itu menyiapkan peserta didik jalan lurus, di depan ada lubang besar, tinggal nunggu waktu nyemplung. Artinya apa? Nggak siap. Tanya AI nggak ngerti. Ditanya ABCDE nggak ngerti. Karena kenapa? Di sekolah belum diajarin. Di sekolah belum, boro-boro diajarin lah. Diperkenalkan aja enggak gitu. Masih mending kalau diperkenalkan gitu. Masih bisa akhirnya explore lebih lanjut dengan dirinya sendiri gitu. Tapi ini benar-benar nggak diperkenalkan. Nah ini bahaya. Gue berpikir bahwa dalam seminggu atau bahkan dalam sebulan atau bahkan mungkin per 3 bulan itu mesti kita yang namanya mengevaluasi apakah materi di sekolah itu betul-betul sifatnya sesuai ya dengan apa yang ada di industri, dengan apa yang ada di kantor-kantor, dengan apa yang ada di masa depan terkait dengan perkembangan teknologi dan AI tadi gitu ya. Nah itu satu. Lalu yang kedua adalah materi di perguruan tinggi itu juga harus bukan dirubah lagi tapi memperkenalkan AI ke para mahasiswanya. Kurikulum yang dirancang, dibentuk berdasarkan perkembangan AI tadi. Jangan jadi, contoh misalkan gini, kita data analis gitu kan, kita diajarin tentang nyusun sama dengan sum, totalin gitu kan, sama dengan average, nggak akan kepake. Gue berani betting 5-10 tahun lagi. Gue tantang semua orang yang ngajarin sum sama average. Apakah sum sama average gitu ya? Ini kalau kita misalkan hitung data Excel gitu ya, penjumlahan sama average. Apakah 5-10 tahun lagi Microsoft Excel yang rumusnya sama dengan sum sama dengan average gitu ya, ini salah satunya gitu ya. Apakah itu masih akan kepakai? Gue yakin enggak. Dan gue bahkan sangat yakin nggak akan kepakai gitu. Kenapa? Karena AI itu pasti akan berkembang. Dan dia akan bisa menggantikan dengan mudahnya hal-hal yang gampang kayak tadi sum average gitu ya, yang mungkin kita sampai sekarang SMA SMK masih diajarin, di kuliah diajarin lagi. Akhirnya apa? Kita nggak siap. Akhirnya apa? Kalau kita nggak siap, AI siap, ya udah yang kerja AI aja gitu. Gue pernah berpikir gitu ya, misalkan contoh kita sebagai direktur gitu, kita direktur nih ya, kita lebih pilih mana? Kita beli robot yang seharga misalkan 50 juta gitu ya. Kebetulan gue punya teman yang memang kerjanya di perusahaan yang biasa produksi robot gitu ya. Gue pernah tanya, kisaran robot itu biasanya harganya 30-80 juta tergantung dari ya customize mau seperti apa. Tapi kita ambil tengah-tengahnya lah, 50 juta misalnya gitu. Nah, kalian bayangkan kita sebagai direktur. Kita direktur beli robot 50 juta ya. Dibandingkan dengan rekrut pekerja, satu pekerja kita misalkan gaji misalnya katakanlah masih 8 juta gitu. Itu belum termasuk dengan uang lembur, belum termasuk dengan asuransi kesehatan, belum termasuk dengan THR, belum termasuk yang lain-lainnya. Belum termasuk nanti kalau misalkan karyawannya yang kita kerjakan tadi ngomel-ngomel gitu ya, karena mungkin kecapean kerja, karena mungkin ya macam-macam lah. Mending mana? Ini gue bukan bilang berarti nggak usah pro manusia gitu ya, bukan gitu. Tapi gue bilang gini, kalau misalnya kita nggak bisa bersaing dengan AI, ini persaingannya bukan lagi manusia dengan manusia gitu ya, tapi persaingannya adalah kita manusia dengan AI, kita manusia dengan perkembangan teknologi. Nah kalau kita nggak melek akan hal itu, kita nggak usah kerja, AI aja yang kerja jadinya. Jadi kita nggak usah kerja. Nah ini apa? Menganggur banyak, pengangguran darurat, orang nggak bisa makan, nggak punya gaji, kemiskinan ekstrim. Atau solusi yang kedua tadi, ini gue tambahin ada 3 solusi gitu ya. Sorry gue ralat ya, ada 3 solusi. Solusi yang ketiga adalah fasilitas penunjang atau yang berkaitan AI itu harus diperkenalkan sejak dini kepada para siswa dan mahasiswa dari sekolah maupun kampus-kampus. Sekolah kenapa harus dimulai kampus-kampus? Karena dengan dimulainya fasilitas diperkenalkan pada para siswa di SMA atau SMK kepada para mahasiswa di kampus-kampus, mereka nantinya ketika di dunia kerja mereka udah akan lebih siap. Jadi bukan di dunia kerja baru kenalan, oh cara kerjanya gini ya, oh cara operasinya begini ya, kelamaan kayak gitu ya, mau sampai kapan kelarnya? Nah makanya tadi gue bilang ya, ini yang ditembak adalah anak-anak SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Kenapa? Gerbang terakhir sebelum mereka kerja. Ya kalau misalkan mereka lanjut lagi sampai ke perguruan tinggi, ya nanti ada 1 step tambahan gitu ya. Perguruan tinggi adalah pintu terakhir. Jadi nggak ada lagi gitu ya, nanti perguruan tinggi. Ya nanti kalau ada S2 tuh lain lagi lah ibaratnya. Perguruan tinggi adalah gerbang terakhir, ya, pintu terakhir sebelum mereka masuk ke kolam yang besar yang sesungguhnya. Bagaimana mereka harus bisa berenang dengan berbagai macam gaya supaya tidak tenggelam. Dalam hal ini berhadapan dengan AI, supaya AI gua atur, kita kerja bareng. Bukan gue nggak ngerti, AI yang nyalip gue. Terakhir gue kasih tau ke kalian, ini ada video ya, video singkat tentang AI humanoid dan super AI. Silahkan kalian bisa tonton dari awal sampai akhir. Hey, Figure One, what do you see right now?
I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table. Great. Can I have something to eat? Sure thing. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the table. Great. So, based on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Great. Can you put them there? Of course. All right. So, how do you think you did? I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it belongs. I agree. Thanks, Figure One. You're welcome. If there's anything else you need help with, just let me know.